RCL 95,7 kami ada bersama Anda. Selamat siang sahabat RCL dimanapun berada pada kesempatan siang hari ini. Pada kesempatan siang hari ini saya Aska Perdana bersama tim yang bertugas akan berbincang hangat bersama salah satu pemilik akun sosial media paling hits Palabuhan Ratu, sahabat RCL, yaitu adalah My Palabuhan Ratu. Dan sudah bersama Aska pada kesempatan siang hari ini adalah founder sekaligus juga admin dari My Palabuhan Ratu, yaitu adalah Ibu Nurella atau biasa dikenal atau akrab dikenal dengan nama Miss Bear. Selamat siang, Miss. Hai, selamat siang, Aska. Ini yang paling aktif dan sering banget live di Instagram, sahabat RCL ya. Barusan juga Banes live, langsung nyepetin diri buat datang ke sini. Betul. Keren banget, Miss. Miss sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Luar biasa banget Miss Bear ini ya. Miss, aku pengen ngobrol banyak sama My Palabuhan Ratu. Boleh. Aku sudah mengenal My Palabuhan Ratu sejak sebetulnya mungkin baru lah ya, 2019 baru kenal My Palabuhan Ratu, terutama saat sudah banyak aktif di Pelabuhan Ratu. Tapi ternyata My Palabuhan Ratu salah satu sosial media, terutama di Instagramnya itu sangat besar dan punya segmennya tersendiri gitu. Penontonnya itu banyak, terutama warga-warga Pelabuhan Ratu atau para pendatang yang mau datang ke Pelabuhan Ratu. Mau jauh pasti nanya ke My Palabuhan Ratu biar tahu kalau kondisi lalu lintas, biar tahu tempat-tempat yang bisa dikunjungi kalau ke pelabuhan. Itu keren banget, Miss. Wow. Miss, aku pengen nanya dong, My Palabuhan Ratu sejak kapan sih ada? My Palabuhan Ratu berdiri sejak tahun 2009. Wow, 2009. Iya, 2009. 2009 udah hampir 15 tahun ya? 15 tahun. Ih, ngeri. Awalnya akun sosial media apa? Ya, awalnya itu terbentuk saat adanya Facebook. Betul, Nah, Facebook betul. Facebook kan 2009 baru-baru nih. Iya, baru awal, betul. Kita bikin grup bersama teman-teman namanya untuk mewadahi sebenarnya. Iya. Mewadahi aspirasi masyarakat secara online. Betul. Pada saat itu pengguna Facebook di Pelabuhan Ratu ataupun di Kabupaten Sukabumi masih sedikit ya. Iya, awal-awal. Iya. Betul. Memang yang pendirinya ini adalah salah satu warga Pelabuhan Ratu yang bermukim di Jakarta. Oh, oke. Jadi yang mendirikan itu bukan saya. Oh, bukan Miss Bear pendirinya itu. Itu. Miss Bear itu salah satu admin atau gimana awalnya? Iya, jadi awalnya ada salah satu yang orang Pelabuhan Ratu tinggal di Jakarta, yang kebetulan kerjanya tuh di entertain. Oke. Nah, beliau membuat satu akun grup namanya My Pelabuhan Ratu. Saya masuk di situ karena sering berinteraksi, membagikan informasi. Karena beliau mungkin di Jakarta tidak punya bahan. Akhirnya saya diminta untuk jadi admin membantu. Karena saya aktif di grup itu. Ya seiring waktu yang sering aktif itu ya saya dan teman-teman yang ada di sini. Gitu. Sampai sekarang. 2025 makin hits, makin keren My Palabuhan. Iya. Tapi akhirnya yang bikin milih untuk pindah ke Instagram apa karena memang engagement di Facebooknya mulai berkurang atau kayak gimana, Miss? Enggak, seiring kemajuan aja. Biasanya kan ketika ada platform baru ya kita mengikuti. Kita bikin akun, misalkan dulu Facebook, nah ketika tahun 2016, 2017 ada Instagram, mulai dikenal masyarakat, ya kita bikin akun. Selanjutnya ada akun baru, misalkan kayak TikTok juga. TikTok juga ada berarti sekarang? Ada, tadi juga sama. Keren. Dari 2009 sampai 2025 masih konsisten dan masih eksis, Miss ya. Itu. Keren. Nah, Miss, sebetulnya awalnya kan memang untuk menampung aspirasi warga masyarakat. Tapi kan hari ini juga sosial media udah mulai bergeser, bukan cuma sekedar membagi informasi, tapi juga sebagai wadah untuk kita berkreasi. Kemudian juga banyak juga info juga yang tadi saya bilang, mulai ada dari lalu lintas, kemudian juga informasi hiburan segala macam. Nah, dengan adanya perpindahan dan pergeseran tadi, My Palabuhan ngikutin juga dong pastinya. Tentunya kita ngikutin dari tren dan minat masyarakat. Betul. Tentunya misalkan sekarang yang dibutuhkan masyarakat itu apa? Karena kita melihat kebutuhan masyarakat dan minat. Betul. Jadi akun My Palabuhan Ratu itu akun random sebenarnya. Iya. Apapun juga ada di situ. Wow, bukan tersegmentasi misalnya kuliner aja. Tidak, karena kebutuhan masyarakat yang bertanya kepada kami itu bukan hanya sekedar info cuaca ataupun info ini di mana, tapi sampai ke hal sekecil ataupun tentang administrasi layanan pemerintahan. Betul, banyak loh yang nanya kayak, Miss bikin KTPL itu di pelabuhan wilayah mana? Gitu. Nah, itu banyak ya, Miss ya. Iya, itu. Bahkan kalau saya itu sering nanya, Miss ke pelabuhan macet tuh Jalan Cikidang gitu. Iya. Itu yang jadi mungkin udah terbentuk brand awareness-nya, kepercayaan pelanggannya. Ketika ada satu tayangan orang lain sebelum muncul di My Pelabuhan Ratu tuh mereka belum percaya. Betul.
Karena memang jadi jatuhnya My Palabuhan Ratu tuh validasi Iya. betul atau tidaknya sebuah informasi berarti Miss ya. Betul seperti itu. Wow, keren. Kadang-kadang udah jelas ini ada tayangan di akun pemerintah, Betul. tapi tetap aja masih nanya gitu. Miss bener tuh gitu Iya kan. bener tuh ini. Itu yang postingnya akun pemerintah ya, berarti bener lah gitu. Betul. Nah, Miss, tapi kan memang juga dengan banyaknya segmen yang ada di My Palabuhan, selain juga barusan tadi ada kuliner, hiburan, cuaca, lalu lintas, juga kan ada segmentasi dari sisi pemberitaan gitu kan. Nah, tapi kan kalau kita ngomongin berita nih Miss gitu kan, sebetulnya kan sebuah kanal itu dianggap sebagai sebuah kanal berita saat si kanal tersebut juga sudah memiliki izin dan macam-macam. Kalau My Palabuhan punya izinnya itu sendiri, Miss? Izin ada. Oh, ada. Izin secara ini ya, kita dari komunitas kan berangkatnya. Betul. Kita dari komunitas, kita sudah ada akta notarisnya. Terus kita juga udah berbentuk badan PT. Oh, PT. Wow. PT dan KBBI-nya tentu saja penyiaran, media dan IO juga. Wih, keren. Jadi IO juga ternyata ya? Iya, bisa IO juga. Jadi udah berbentuk badan hukum ya. Udah lembaga gitu, udah bersertifikasi dan udah legal. Wih, keren. Secara lembaga. Jadi secara saya juga sebenarnya udah ikut UKW ya. Oh, UKW juga udah pernah ikut UKW tahun 2019. Dan sudah tergabung juga nih dari Kominfo juga. Udah jadi binaan Kominfo ya. Kominfo di kelompok informasi masyarakat ya Miss ya. Udah ada SK-nya. Wih, keren. Bidang untuk saya sendiri bidang pemberdayaan komunitas, untuk promosi produk dan pesona pariwisata. Wih, keren. Jadi memang satu linear lah ya. Betul. Di satu bidang yang hampir sejalan berarti semua ya. Nah, Miss, barusan Miss bilang bahwa memang juga akhirnya brand awareness masyarakat juga sebesar itu terhadap My Palabuhan Ratu. Sebenarnya Miss, awalnya gimana sampai bisa juga masyarakat se-aware itu terhadap My Palabuhan Ratu? Cara ngebangunnya gimana Miss? Ini mungkin buat teman-teman yang mau belajar bikin sosial media juga atau mungkin bikin akun juga, karena kan zaman sekarang mah Miss kemarin waktu malam apa gitu live gitu kan ngomongin tentang awareness kita terhadap sosial media, apa yang mesti dilakuin sama kita untuk bersosial media. Gimana cara membangun brand image atau awareness itu tersendiri di sosial media Miss sebenarnya Miss? Sebenarnya kalau mau membangun apapun itu, mau akun personal, akun publik, lembaga, perusahaan, personal brandingnya, yang pertama kita itu harus menemukan segmen diri kita tuh siapa. Ya, misalkan akun kita membuat akun media sosial khusus kuliner. Ya udah gitu. Berarti kita harus tentukan, bangun bahwa kita itu segmentasinya kuliner. Misalkan gitu. Terus bukan hanya di situ saja. Kita juga bagaimana tadi cara membangun brand awareness My Palabuhan Ratu sendiri. Betul. Nah, pada saat itu dimulai tahun 2016-2017 di mana aktifnya ya. Di situ ada fitur live streaming. Oh, betul. Baru diluncurkan. Awal banget ada live streaming, betul. Nah, masyarakat ini ketika ada aspirasi gitu ya. Tolong dong Miss samperin ke sana. Akhirnya saya turun ke lapangan live streaming, disitulah mereka mulai percaya. Bahwa bukan hanya sekedar menyampaikan tapi ada solusi. Betul. Ada solusi yang ditawarkan oleh admin My Palabuhan Ratu pada saat itu. Jadi kadang kan kayak gini, ini gimana, udah posting selesai. Ya. Tapi perbedaannya, pembeda dari My Palabuhan Ratu itu kita ada solusinya. Sehingga masyarakat itu terpuaskan. Iya, karena memang interaksinya tidak cuma hanya satu arah aja ya, tapi dua arah. Kita bisa tektok langsung dan real time saat itu juga ya. Misalkan kayak gini, ini lampu merah mati. Nah, masyarakat menyampaikan, kita cek lapangan, ternyata benar, kita sampaikan kepada stakeholder, dan dari stakeholder ada tindak lanjut. Clear, masalah selesai. Salah satunya itu. Nah, itu yang membuat masyarakat percaya, bukan hanya sekedar menyampaikan sudah putus di situ. Gitu. Karena memang juga harus setiap aspirasi itu harus ada tindak lanjutnya, berarti Miss ya. Karena memang juga saya juga sangat berterima kasih sama My Palabuhan, karena memang buktinya itu contoh ada perempatan lampu merah di sana, lampu merah nanti tiba-tiba diguling. Kalau tidak diposting My Palabuhan Ratu malah diomean. Itu keren loh, bisa sampai kayak gitu loh Miss ya. Tapi Miss, dengan besarnya sosial media My Palabuhan Ratu hari ini, dengan kegiatan yang sebegitu padatnya gitu kan, sehari bisa sampai 3-4 postingan,
dikelola oleh berapa orang dan yang berangkat ke lapangan berapa orang, Miss? Sebenarnya kalau admin mah secara struktural banyak. Oke. Dari mulai tahun 2009. Tapi seiring waktu mereka punya kesibukan masing-masing. Betul. Ada yang mulai sebelumnya bekerja, sekarang sudah PNS Wih, gitu. keren. Ya kayak gitu ya. Keren. Jadi untuk para sesepuh mereka di belakang layar hanya mendukung. Betul. Karena tidak mungkin juga turun ke lapangan. Iya. Nah, yang membantu saya mungkin tenaga bantuan yang sukarela tetap. Ketika mau Miss mau ikut ya hayu gitu. Oke, Tapi oke. secara itu mah saya sendiri sebenarnya. Wih. Turun ke lapangan. Paling yang teman-teman yang ngebantuin saja gitu. Wow, tapi yang benar-benar fokus itu berarti Miss sendiri. Iya, saya sendiri. Kayak misalkan hari ini ada kegiatan di Cikakak, berangkat ke Cikakak sendiri. Iya, sendiri. Wah, Gitu. ngeri. Tapi Miss, saya pengen nanya nih, gitu kan. Sebenarnya yang melatar belakangi Miss akhirnya mau sepenuh hati terjun di My Palabuhan Ratu, apa sebenarnya? Apakah memang juga apakah memang dari sisi finansialnya bagus atau mungkin ada hal lain yang saya mesti aktif di My Palabuhan Ratu dan saya mesti memberikan informasi buat masyarakat? Apa sebenarnya yang melatar belakang itu, Miss? Mungkin dari hobi ya. Hobi. Karena kalau lihat segmentasi lebih ke komersil, kayaknya siapa yang menggaji kita? Nggak ada. Ya, betul. Nggak ada. Sekali jalan aja mungkin kecilnya 100.000. Iya. Siapa yang memberikan gitu? Bensin, makan. Ya. Itu pakai uang pribadi. Pakai uang pribadi. Wow, gitu. keren. Mungkin ya sesuatu yang hobi kalau dilaksanakan kita kan akan senang gitu. Betul, ya. Tanpa paksaan. Betul. Kita bisa dari tenaga, waktu, harta kita bisa keluarkan. Dari hobi. Dan mungkin kalaupun ada income ya itu hanya bonus saja. Betul. Berarti memang tidak berorientasi pada finansial tadi berarti. Tidak. Berarti benar-benar memang pengen mengabdi buat Palabuhan Ratu. Betul. Wah, kalau dibuka mungkin saya di sini ayo Palabuhan Ratu saya. Ngeri. Nah, Miss, aku pengen nanya ini mungkin aku lebih ke pendapat Miss aja gitu ya. Palabuhan Ratu hari ini semakin besar dan semakin banyak orang yang mengenal Palabuhan Ratu. Betul. Bukan cuma masyarakat lokal Sukabumi, bukan cuma warga nasional, bahkan internasional sudah mengenal Palabuhan Ratu, Cimaja, Cikakak. Itu udah sangat besar. Apa yang bisa Miss explore dari semakin besarnya Palabuhan Ratu ini, Miss? Mungkin semuanya bisa dieksplor karena Pelabuhan Ratu itu unik ya. Betul. Unik Pelabuhan Ratu itu kita punya semuanya di sini dengan gurilapnya. Iya, itu. Dengan gurilapnya, gunungnya, rimbanya, laut, pantai, kita semua punya seni budayanya banyak banget di sini. Betul. Itu kita bisa eksplor semuanya di situ. Makanya kenapa My Pelabuhan Ratu itu random, semua ada di situ karena kita punya gurilap. Betul. Dari mulai gunungnya ya banyak gunung di sini. Banyak banget. Lagi sungai gitu ya, laut kita punya. Jelas banget. Pantai yang tidak dipunyai di daerah tetangga gitu. Nah, itulah pembedanya. Betul sekali. Wow. Miss, aku pengen nanya juga nih sama Miss. Ini kepenasaran aku aja gitu kan. Yang paling mengerti engagement di dalam akun My Palabuhan Ratu kan pasti Miss gitu kan. Masih banyak sekali. Kalau kita kategorikan sebenarnya yang paling banyak diminati dan ditanya oleh warga masyarakat apa sebenarnya di My Palabuhan Ratu? Lebih ke layanan administrasi publik sih. Oh gitu. Iya. Berarti mungkin My Palabuhan Ratu ini bisa jadi jembatan antara masyarakat terhadap pemerintah. Iya. Dari setiap harinya selalu ada yang bertanya cara pembuatan KTP, paspor ataupun AK1 kartu kuning, bagaimana layanan-layanan, itu yang setiap hari ada selalu ditanyakan. Karena masyarakat kita itu padahal mungkin mudah ya, kita bisa cari sendiri. Betul. Tapi ketika bertanya ke saya itu kadang-kadang mereka tuh suka cash close, ada solusi. Betul. Jadi saya selalu misalkan bikin KTP ya caranya begini sampai selesai, sampai mereka berhasil. Keren. Ya, itu pelayanannya mungkin membuat masyarakat itu lebih percaya, mungkin seperti itu. Berarti memang yang paling banyak ditanya itu seputar yang barusan. Iya, pelayanan. Selain pelayanan. Pelayanan daily. Info cuaca. Info cuaca banyak tuh sebenarnya. Info cuaca, info loker gitu ya. Sampai loker juga banyak yang nanya. Loker banyak itu. Trending hit juga. Info loker trending hit juga. Wow. Gitu. Info cuaca, info loker dan info wisata tentu. Pasti. Udah jelas. Itu yang pasti ditanyakan. Wisata yang recommended, yang ramah, misalkan kayak gitu, yang kayak gitu. Wow, keren. Banyak sekali sih, sampai yang hal-hal yang memang kita tidak prediksi mereka tuh bertanya. Sampai ada yang nanya gini, tukang bubut di mana? Karena saya tuh nggak ngerti bubut itu apa gitunya. Sampai nanyain ngebubut itu. Ampun. Sampai nanya kayak gitu. Nanya, Miss. Nanya, tukang bubut di mana? What?
Bubut itu apa gitu. Kadang-kadang saya nyari heula, oh bubutnya tukang apa sih kan? Yang orang kayak ngelas gitu. Nah, yang kayak ya. gitu kan, kenapa sih harus nanya ke kami? Iya, Gitu. Nah, itulah. Wow. Tapi Miss, dengan adanya My Palabuhan Ratu sebenarnya berarti juga membantu selain oke, kita ngomongin dalam sisi ekonomis gitu kan. Selain juga ngebantu warga masyarakat bertanya, juga ngebantu berarti para pelaku UMKM. Betul. Ngebantu betul para sekali. pelaku apa ya bisnis dan juga usaha berarti Miss. Iya. Wow. Kita tuh ada beberapa segmen ya untuk pelaku usaha yang memang kaki lima. Oke. Kita gratiskan. Wow, keren. Gratiskan, tidak usah berbayar. Kalaupun mengasih produk boleh. Iya. Kita reviewkan. Nah, yang berbayar itu siapa? Yang bayar itu mereka yang corporate atau dalam artian mereka yang sudah mampu punya toko gitu ya, perusahaan. Itu ada red card-nya memang. Itu komersil. Betul, karena memang juga mereka sudah dalam sisi komersil. Betul makanya sekali. kita wajar untuk juga mengkomersilkannya. Dan itu mereka menerima. Pasti. Dan saya juga memang banyak rekomendasi makanan-makanan khususnya kalau dari sisi kuliner itu banyak tahu dari My Palabuhan Ratu. Makanya saya sering ketemu di beberapa tempat itu, sih Miss gitu kan. Karena saya banyak tahunya dari My Palabuhan Ratu. Dan satu lagi yang non berbayar itu info pemerintahan. Oh, info pemerintahan gratis. Ya, gratis. Keren. Malah saya sering mengajak para stakeholder ataupun pemerintahan OPD, ayo kalau mau sosialisasi bareng kita. Betul. Karena kita agent bagus, followers banyak, iya, gitu. Masyarakat juga menantikan. Ayo kita kerjasama. Maksudnya kerjasama dalam artian kalau memang ada informasi, yuk kita publish bareng. Betul. Makanya saya juga minta Miss beres posting nama Palabuhan tag nama saya gitu. Miss, sebenarnya saya masih pengen nanya banyak banget tentang My Palabuhan Ratu karena semenarik itu dan sesuka itu sama My Palabuhan. Tapi juga sayang banget. Tantangannya ditanya nih. Iya, aku pengen nanya dulu nih gitu kan. Tantangan yang dihadapi sama Miss selaku admin gitu kan. Karena memang juga kan kalau kita bicara sosial media, mulut netizen itu tidak bisa dikontrol gitu. Miss. Apa yang Miss hadapi sejauh ini dan seperti apa solusi yang Miss lakukan untuk menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh My Palabuhan? Sejak tahun 2009 kita selalu concern dengan penuntasan masalah publik ya. Tentunya dari segala segmen dan sering berbenturan juga sebenarnya dengan pemerintah. Lembaga. Tantangannya ya ketika ada satu postingan ya pasti ada persekusi kepada saya. Harus, betul. Ada persekusi. Ada sampai telepon, manggil gitu sampai diancam-ancam. Waduh. Sampai dipanggil ke misalkan ada lalu lintas dipanggil oleh kepolisian. Itu sering banget. Sering banget. Waduh. Sampai di BAP juga saya pernah. Wah, ngeri. Di BAP. Karena tayang postingan-postingan gitu. Tapi kan di situ saya dalam posisi ya di jalur yang benar gitu. Ya saya hadapi. Oke. Akhirnya setelah misalkan barusan tadi dapat persekusi bahkan sampai dapat BAP, lebih ngerem atau lebih berani sebenarnya? Ya normatif aja karena saya berpikir ya saya di posisi yang benar, lanjutkan aja. Oke. Kalaupun ada di BAP ya saya jelaskan aja. Iya, selama koridornya tepat ya nggak masalah ya, Bang ya? Nggak masalah. Oke, itu kan kalau dari sisi postingan yang memang juga sensitif dalam tanda kutip. Iya. Kalau dari sisi penonton, sisi pembaca, komentar itu gimana? Kalau kita membaca komentar netizen mungkin saya udah nggak ada lah. Pasti nggak mau lagi. Ya kadang-kadang saya juga down ya. Tapi seiring waktu saya juga bisa kuat. Saya nggak membaca ya udahlah. Saya pernah di BAP lebih dari ini gitu kan. Kalau menurut netizen ya wajar-wajar aja beda persepsi. Iya, betul. Ya dia bilang A B C D gitu. Udah sering, makanya udah mungkin kalau untuk tahap sekarang ya udah kebodoh amat sih gitu kan menurut netizen mah gitu ya. Kalau dulu mah mungkin ada baper-bapernya lah. Tapi sempat ngalamin itu. Sempat juga. Itu justru ada persekusinya sama oknum pejabat juga sih sebenarnya. Betul. Sampai saya live saya mau mengundurkan diri, saya mau pamit, saya udah selesai gitu ya. Tapi dukungan saya terlalu banyak. Betul, pasti. Jangan sampai pokoknya akhirnya saya kuat lagi. Nah, Miss, itu kan tantangannya. Tapi kalau dari sisi keuntungannya setelah punya My Palabuhan Ratu apa aja sih? Keuntungannya banyak sekali ya, banyak relasi, banyak teman, kemana-mana saya selalu dikenal. Ya, pasti. Sampai ada endorse juga banyak. Tentu saja itu endorse. Ada yang endorse umroh juga, saya di endorse umroh. Wow, keren. Keren kan di endorse umroh gratis. Umroh gratis. Keren. Itu bayangkan di sana saya ada yang mengenali gitu ya. Oh, sampai saat di sana ada yang kenal. Iya.
Wow. Mungkin lihat postingan, Betul, betul. terus dia nyari-nyari, pas ngelihat saya lewat, saya dipanggil Miss Bear. Saya kaget kan. Pasti. Di Madinah ada yang manggil Miss Bear, ternyata dia mahasiswa yang lagi belajar di sana. Oh. Orang Citepus gitu. Ih, keren. Berarti ya bisa dikatakan plus minusnya juga seimbang. Bahkan Iya, lebih betul. banyak plusnya berarti kan? Lebih banyak plusnya. Kalau saya Oh. memandang saya banyak jaringan gitu, banyak temen, banyak kenalan, dan banyak keuntungan secara finansial juga. Kayak kalau diuangkan endorse umroh berapa Betul. gitu ya. Bukan betul. hanya itu, bisa jalan-jalan juga. Nah, itulah banyak lah gitu kan. Wih, keren. Nah, Miss, ini mungkin pertanyaan terakhir yang aku tanya. Sebenarnya masih banyak, tapi mungkin karena memang juga waktu yang membatasi. Miss, apa sih yang menjadi tujuan Miss dengan My Palabuhan, dan juga apa sih harapan Miss untuk My Palabuhan dan untuk warga masyarakat Palabuhan pastinya? Ya, tujuan saya ya lebih pengabdian aja, pengabdian terutama untuk Pelabuhan Ratu, ya khususnya umumnya untuk Kabupaten Sukabumi. Betul. Ya harapannya kepada masyarakat juga, harapannya apa ya, masyarakat ya kalau mengikuti My Pelabuhan Ratu mudah-mudahan saja bisa bermanfaat dan menjadi Amin. solusi ya Amin. dengan hadirnya kami. Dan tentunya tadi apa selanjutnya? Ya, selain untuk masyarakat, harapan buat My Palabuhannya sendiri. Buat My Pelabuhan sendiri, mudah-mudahan ke depan bisa lebih apa ya, lebih terkonsentrasi lagi. Ada kantornya, saya sudah lagi merintis mau ada kantornya. Oh, ada sekretariat berarti itu ya? Ya, sekretariat yang memang ya kayak gini lah, kayak RCL gitu ya. Ada meja-meja, ada kursi-kursi gitu. Tapi itu juga perlu waktu lah ya. Betul. Karena kita seringnya di lapangan juga. Iya, lebih banyaknya di lapangan sebenarnya ya. Kalau punya sekretariat juga sebenarnya ada buat apa gitu kan? Gitu. Kayak sekarang sebenarnya udah terbangun, cuman ada orang kesana kemari kosongnya terus. Oke. Tapi sejauh ini kalau misalkan untuk di Kop Suratnya sendiri, itu alamat My Palabuhan di mana? Di pasar, di Ruko Pasar. Oh, Ruko Pasar Palabuhan Ratu. Oh, oke. Gitu, di situ. Oke, siap. Ada 2 sih, yang satu di Cikarangpapa di rumah saya. Karena ada satu ruangan yang kosong, yang satu lagi di sini di Ruko Pasar. Nah, sekarang yang di Ruko Pasar itu mudah-mudahan jadi sekretariat, udah terbangun juga. Dan sekarang kita lagi menggarap pelatihan digital marketing untuk pemula dan untuk masyarakat, pelajar, dan para pelaku usaha. Wih, mantap. Itu yang paling penting karena sekarang sudah masuk ke era digital, makanya digital marketing itu penting dan harus tahu banget. Aku mau nanya terakhir aja, ini benar-benar terakhir. Program terdekat My Palabuhan Ratu apa? Ya itu tadi. Yang barusan tadi. Pelatihan digital terus saya galakan karena baru beberapa segmen, belum untuk content creator, untuk affiliate, dan untuk pemberdayaan komunitas-komunitas yang lain SDM-nya. Karena memang kita harus mulai, apalagi Pelabuhan Ratu sebagai ibu kota Kabupaten Sukabumi yang mungkin ke depan akan lebih berkembang lagi. Pasti. Saya ingin mengajak para SDM lokal di sini untuk mempersiapkan diri, mengupgrade diri, menyambut gitu ya, jangan sampai nanti hanya jadi penonton. Nah, berarti kalau ada yang berminat buat ikutan barusan pelatihan itu bisa langsung dikunjungi di Instagram My Palabuhan Ratu. Iya, gitu. Akan berkala nanti kita akan ada pelatihan. Yang tentunya minta supportnya juga dari Somipo ya. Pasti dong, kita akan bantu support dalam hal apapun yang bisa kita lakukan buat My Palabuhan Ratu. Oke deh, Miss, makasih banyak udah ngobrol. Sukses terus My Palabuhan, semakin besar My Palabuhan. Sukses juga buat Miss Bear juga, dan makasih banyak juga buat sahabat RCL yang sudah menyimak dan mendengarkan. Saya Aska Perdana bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.